Jupiter. Di sini saya akan menceritakan kisah tentang perubahan Saulus menjadi Paulus dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Tapi sebelumnya, mari kita mendengarkan lagu dulu ya teman-teman. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Saya menceritakan kisah Saulus menjadi Paulus. Mari kita berdoa dulu ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi saya mau menceritakan tentang firman-Mu, kisah tentang Saulus menjadi Paulus. Tuhan Yesus, berkati supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Dan kami boleh diberkati Tuhan dengan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, kisah Saulus menjadi Paulus adalah salah satu transformasi yang paling dramatis dalam perjanjian baru. Ini adalah cerita tentang bagaimana seorang penganiaya kejam terhadap orang Kristen berubah menjadi salah satu rasul terbesar Yesus Kristus. Saulus berasal dari Tarsus, seorang Yahudi yang sangat taat di suku Benyamin. Ia juga seorang warga negara Romawi yang memberinya hak dan perlindungan khusus. Saulus dididik oleh seorang rabi terkemuka di Yerusalem. Ia sangat terpelajar dalam hukum dan tradisi Yunani. Saulus dikenal karena semangatnya dalam menentang dan menganiaya para pengikut Yesus. Ia percaya bahwa ajaran mereka adalah ancaman bagi Yehudaisme. Saulus hadir dan menyetujui pembunuhan Stefanus, seorang daikon Kristen pertama. Suatu ketika, Saulus sedang dalam perjalanan ke Damaskus dengan surat kuasa untuk menangkap dan membawa orang Kristen kembali ke Yerusalem untuk diadili. Wah, ternyata Saulus kejam sekali ya teman-teman. Tiba-tiba ketika mereka dalam perjalanan, ada cahaya yang sangat terang
terang sekali dari langit, menyinari Saulus dan membuatnya jatuh ke tanah. Dan di dalam cahaya itu, Saulus mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus ketakutan teman-teman dan bertanya, "Siapa yang berbicara?" Dan suara itu pun menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus ketakutan mendengar Tuhan Yesus dan seketika Saulus pun terjatuh dan jatuh ke tanah. Akhirnya Saulus pun dibawa ke Damaskus dan tidak dapat melihat selama 3 hari dan tidak makan dan minum. Di Damaskus, Tuhan menampakkan diri kepada Ananias, seorang Kristen, dan memerintahkannya untuk pergi menyembuhkan Saulus. Pada saat itu, Ananias takut karena ia tahu reputasi Saulus sebagai penganiaya. Dan Ananias pun menaati perintah Tuhan dan pergi menemui Saulus. Ia pun meletakkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu ke jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan dipenuhi oleh Roh Kudus." Dan seketika itu juga sesuatu seperti sisik jatuh dari mata Saulus dan ia dapat melihat lagi orang-orang yang sekelilingnya dan bangkit berdiri lagi. Coba, siapalah yang membuat Saulus dapat melihat lagi? Ya, betul, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat Saulus agar bisa melihat lagi kembali, teman-teman. Setelah pertobatannya, Saulus dikenal dengan nama Paulus. Paulus mulai memberitakan tentang Yesus di rumah-rumah ibadat di Damaskus. Ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Orang-orang Yahudi yang mendengar Paulus sangat heran dan bingung, karena mereka tahu reputasinya sebagai penganiaya. 3 perjalanan misionaris yang sangat luas, menyebarkan Injil ke seluruh wilayah di Kaisar Romawi. Ia pun mendirikan gereja-gereja baru dan menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat untuk memberitakan pengajaran Injil. Paulus menghadapi banyak tantangan dan penderitaan dalam pelayanannya. Ia pun dipenjara, dicambuk, dilempari batu, dan mengalami kapal karam. Namun, ia tetap setia kepada panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil. Paulus akhirnya ditangkap di Yerusalem dan dibawa ke Roma untuk diadili. Pertobatan Saulus adalah salah satu contoh kasih dan pengampunan Allah yang tak terbatas. Meskipun ia telah banyak melakukan banyak kejahatan terhadap orang Kristen, Allah mengampuninya dan memberinya kesempatan baru, teman-teman. Paulus menjadi teladan iman dan pelayanannya bagi orang Kristen di seluruh dunia. Ia pun menunjukkan bagaimana hidup yang diubahkan oleh Kristus dan dapat membawa dampak yang besar bagi dunia. Kisah Paulus memotivasi orang Kristen untuk aktif dalam misi dan penginjilan, menjangkau mereka yang belum mengenal Kristus. Paulus mengajarkan tentang ketekunan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengikuti Kristus. Teman-teman, cerita perubahan Saulus menjadi Paulus ini menekankan pentingnya perubahan pribadi dan pertumbuhan rohani dalam kehidupan seorang Kristen. Kisah ini menginspirasi tentang bagaimana iman, kasih karunia, dan dapat transformasi dapat mengubah hidup seorang dan membawa dampak positif bagi kita. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua untuk seperti Paulus. Kita datang kepada Tuhan Yesus dan memohon ampun kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni semua dosa kita. Paulus mau bertobat dan menjadi pelayan Tuhan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik ya teman-teman. Jangan berbohong lagi, jangan malas-malasan lagi, jangan marah-marah sama mami-mami lagi ya, supaya Tuhan mengasihi kita seperti mengasihi Paulus. Oke teman-teman, sampai di sini cerita perubahan Saulus Paulus ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.